Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Nah, sedangkan membunuh sendiri adalah mematikan, yakni menghilangkan, menghabisi atau mencabut nyawa seseorang. Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Sementara itu, pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa sendiri atau yang biasa kita kenal dengan bunuh diri di dalam undang-undang tidak diatur tentang hukumannya, karena pelaku adalah korban itu sendiri sehingga tidak ada yang dapat diminta pertanggungjawaban. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan diantara lain dengan sengaja sebagai maksud atau tujuan. Yang kedua, sengaja dengan tidak ada tujuan untuk mencapai akibat fatal. Dan yang ketiga, sengaja dengan kesadaran. Pembunuhan sendiri juga terdapat beberapa macam, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, dan pembunuhan berencana. Pemusnahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama tertentu, meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasukan barang, obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota-anggota kelompok tertentu, baik keseluruhan atau sebagian, mencegah lahirnya kelompok baru atau memaksakan seseorang mengundurkan diri dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Perbedaan utama antara pembunuhan dan pemusnahan terletak pada skala, tujuan, dan konteksnya. Seperti halnya pembunuhan, tindakan menghilangkan nyawa seseorang secara ilegal dan sengaja. Sedangkan pemusnahan, tindakan sistematis untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok tertentu secara massal, baik melalui pembunuhan massal, kelaparan yang disengaja, atau cara lain. Pemusnahan seringkali memiliki tujuan politik, ideologis, atau diskriminatif. Berikutnya terdapat juga perbedaan dalam skala. Pembunuhan terbatas pada individu atau sejumlah kecil korban. Pemusnahan terjadi dalam skala besar, melibatkan banyak korban, biasanya menyasar komunitas atau kelompok tertentu. Yang berikutnya ada tujuan. Pembunuhan biasanya bersifat pribadi atau sebagai bagian dari kejahatan individu tanpa target kelompok atau populasi tertentu. Pemusnahan sendiri dilakukan dengan niat untuk menghilangkan keberadaan suatu kelompok, baik secara fisik maupun eksistensial, seperti genosida atau pembersihan etnis. Yang selanjutnya ada konteks hukum dan internasional. Pembunuhan sendiri diatur sebagai tindak pidana dalam hukum nasional, pelakunya diadili oleh pengadilan domestik sesuai hukum pidana. Pemusnahan sendiri diakui sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional seperti genosida dan dapat dituntut di pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Pidana Internasional. Contoh kasus pembunuhan. Kasus Astini, urusan utang piutang berujung pembunuhan. Kali ini pelakunya adalah seorang perempuan yang dikenal bernama Nyonya Astini. Awalnya, Astini berutang kepada 3 tetangganya dan tak kunjung membayar. Para tetangga itu kemudian menagih. Saking kesal, mereka melontarkan kata-kata kasar kepada Astini. Tak terima dihina, Astini nekat memutilasi tetangganya itu menjadi 10 bagian. Proses pengadilan pun terbagi menjadi polisi melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Negeri Surabaya, hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Astini pada 17 Oktober 1996. Astini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun, pada Januari 1997, Pengadilan Tinggi justru menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya. Tak menyerah, pada Juni 1997, Astini mengajukan kasasi ke MA dan dengan keputusan yang sama dengan pengadilan sebelumnya hingga sempat mengajukan peninjauan kembali. Namun, dengan hasil yang sama hingga dengan jalan terakhir, Astini mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati dan ditolak pada 9 Juni 2004. Hingga
pada 20 Maret 2005 Astini dilaksanakan hukuman matinya. Contoh kasus pemusnahan pemerintah Ottoman dengan Armenia. Selama Perang Dunia I, ketegangan antara pemerintah Ottoman dan komunitas Armenia meningkat. Pemerintah menganggap Armenia sebagai ancaman karena mereka dianggap pro-Rusia. Dimulai pada April 1915, pemerintah Ottoman mulai menangkap dan membunuh para pemimpin Armenia. Dalam beberapa tahun berikutnya, lebih dari 1,5 juta orang Armenia dibunuh melalui pembantaian, pengusiran, dan perjalanan maut ke gurun. Tindakan ini meliputi pembunuhan massal, deportasi, dan penyiksaan. Banyak orang Armenia dipaksa berjalan jauh tanpa makanan dan air, yang menyebabkan kematian massal. Setelah pemusnahan, terdapat pengadilan yang memproses pemusnahan pemerintah Ottoman, yaitu Pengadilan Militer Ottoman. Setelah Perang Dunia I, beberapa pejabat Ottoman diadili dalam pengadilan militer. Namun, banyak pelaku utama tidak pernah diadili atau melarikan diri. Pengadilan Internasional tahun 1920. Konferensi Perdamaian Paris membahas genosida Armenia, tetapi tidak ada tindakan signifikan yang diambil untuk mengadili pelaku secara internasional.